Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar membaca nyaring buku jenjang 4. Namun sebelumnya, coba amati gambar sampul dari buku ini. Kira-kira dari gambar sampul ini, apa judul yang tepat untuk buku cerita ini ya? Ya, judulnya adalah Petualangan Bena dan Mima. Mari kita simak ceritanya. Bena suka sekali menonton film Morgan si petualang. Ia ingin menjelajah dan berpetualang seperti Morgan. Bena punya tenda baru. Kini saatnya berkemah dan menjelajah. Sepertinya asyik kalau berkemah di hutan seperti Morgan, pikir Bena. Bena tahu ia hendak mengajak siapa. Kak Mirna, ayo kita berkemah di hutan, kata Bena. Kak Mima mengernyit. Di hutan? Bena mengangguk semangat. Bagaimana kalau di halaman saja? Usul Kak Mima. Kalau hujan, kita bisa langsung masuk rumah. Kita sering ke halaman setiap hari, ujar Bena. Itu bukan petualangan, Kak Mima. Tapi kalau tidur di tenda di dalam hutan, itu baru namanya petualangan. Baiklah, ujar Kak Mima. Kamu siapkan bekalnya. Bena pun berkemas. Bekal yang kamu bawa sudah cukup? Tanya Kak Mima. Bena mengangguk yakin. Lebih dari cukup, ujar Bena. Ayo berangkat. Bena sangat bersemangat. Dia melompat-lompat saat masuk hutan dan akhirnya menjelajah dan berpetualang seperti Morgan. Wow, kata Bena kepada Kak Mima. Ini sangat menyenangkan. Ini adalah pertama kalinya Bena masuk hutan. Setiap pohon, batu, dan bunga liar tempat cantik baginya. Udaranya segar ya, seru Kak Mima. Bena ingin menyentuh dan menghirup segalanya. Dia mengumpulkan daun-daun yang unik. Mereka mengamati aneka jenis pohon. Kak Mima melukis bunga-bunga liar di buku gambarnya. Mereka tiba di tempat yang cukup lapang. Ini tempat berkemah yang bagus dan rata untuk mendirikan tenda, kata Bena. Sini ku bantu, ujar Kak Mima. Ternyata sulit juga menegakkan tenda. Kak Mima mulai berkeringat. Mungkin tenda ini harus diganjal, pikir Bena. Aha, Bena ingat kata Morgan. Gunakan yang ada di sekitarmu. Mereka lalu mencari benda-benda di sekitar untuk menegakkan tenda. Dan mereka menemukan tongkat yang sempurna. Lumayan, kata Kak Mima. Sekarang terlihat lebih baik. Hore, seru Bena. Sekarang kita benar-benar berkemah. Tenda kita siap untuk apa saja. Mendirikan tenda membuat Bena dan Kak Mima letih dan lapar. Mereka masuk ke tenda untuk istirahat dan makan. 2 potong roti yang tadi dikemas Bena habis dalam hitungan detik. Air sebotol tinggal sedikit. Bena dan Kak Mima saling berpandangan. Aku masih lapar, kata mereka bersamaan. Berkemah di halaman akan lebih mudah, kata Kak Mima. Kita bisa mengambil kue dari dapur. Morgan bilang kelaparan adalah bagian dari berkemah di hutan. Bena memberitahu Kak Mima. Kalau lapar berarti kita harus mencari makanan di sekitar sini. Bena menarik Kak Mima. Mereka menemukan buah beri yang lezat. Namun sebelum mereka bisa makan lebih banyak lagi,
Tiba-tiba turun gerimis. Makin lama makin deras. "Lari!" seru Kak Mima. Mereka bergegas kembali ke tempat kemah dan melompat ke tenda mereka. Bret! "Oh tidak, tenda baruku robek," Bena menangis. Air hujan merembes masuk tenda. "Aduh, bagaimana ini?" pikir Bena. Untung ia tadi mengumpulkan dedaunan. Mereka pun menutup kepala dengan daun-daun itu. Untunglah hujan segera berhenti, namun mereka terlanjur basah. "Berkemah itu membosankan," kata Kak Mima. "Aku pulang sekarang." "Aku tak mau." "Inilah petualangan yang sesungguhnya," kata Bena. "Morgan tidak akan pulang," Bena berkata kepada dirinya sendiri. "Dia pasti akan memperbaiki tenda." Namun, ketika Bena mencoba memperbaiki tendanya yang robek, bret, bret, Bena membuat tenda itu makin robek. Matahari hampir terbenam. Bena lapar lagi. Roti sudah tidak ada dan sebentar lagi akan terlalu gelap untuk menemukan buah beri liar. Bena ingat apa yang dikatakan Morgan, manfaatkan semua yang ada di sekitarmu. Dan tiba-tiba di sekitar Bena tercium aroma yang paling enak dan sudah dikenalnya. Baunya sedap sekali. "Aku akan ikuti aroma masakan ini," pikir Bena. "Aroma masakan ini mungkin akan menyelamatkanku." Bena berkemas dan mengikuti aroma lezat itu. Aroma itu membawa Bena langsung ke rumahnya. Rupanya aroma lezat itu dari masakan Kak Mima. "Aha, kamu menyerah dan tak berkemah lagi?" tanya Kak Mima. "Tidak, aku menggunakan yang ada di sekitarku," jawab Bena. "Ada aroma lezat di sekitar tenda, jadi aku ikuti saja." "Ah, sudahlah, ayo makan," ajak Kak Mima. "Asyik," seru Bena. Setelah makan, Bena menguap. "Setelah ini, apa yang kamu lakukan untuk petualangan kemahmu?" tanya Kak Mima. "Menggunakan apa yang ada di sekitarku tentunya," jawab Bena. "Tempat tidurku." Seminggu kemudian, "Kak Mima, ayo berkemah ke hutan lagi," ajak Bena. "Seperti Morgan?" tanya Kak Mima. "Tidak, kali ini seperti Bena."